Kita buka saja dari Mazmur pasal yang kelima, dan saudara sudah tahu itu, tentang doa pada pagi hari, tetapi penekanannya di ayat 4. Mengingat waktu, saya cepat-cepat baca ya. Mazmur pasal yang kelima, ayat 4. Pada waktu pagi, engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Seperti kita ketahui ada 3 faktor penting di dalam ayat ini. Yang pertama tentunya bicara tentang prayer, tentang doa. Di mana ada terjadi relasi yang baik, relasi yang intim. Itu bicara tentang 1 Korintus 2 ayat 9, yaitu persekutuan dengan anaknya. Artinya, kalau kita datang pada pagi hari menghadap hadirat Tuhan, ingat baik-baik, dasarnya itu adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Amen. Yang percaya bilang haleluya, Haleluya. amin. Karena tanpa ada relasi, tanpa ada hubungan yang intim, ya doa kita seperti angin yang berlalu. Tapi puji nama Tuhan, relasi kita dengan Kristus secara pribadi itu membuat doa-doa kita menjadi sebuah komunikasi yang indah bersama dengan Tuhan, karena Dia juga bicara. Amin, saudara. Dahsyat. Yang kedua, itu bicara tentang aku mengatur persembahan bagimu. Dan secara sederhana Bapak Ibu Saudara tahu ini bicara tentang praise and worship. Praise and worship, pemujian penyembahan kepada Allah dan perbuatan-perbuatannya harus didasari dengan kasih mula-mula. Yang percaya bilang amin. Amin. Karena sudah ada relasi yang intim, yang baik dengan Kristus, itu sebabnya ada encounter, perjumpaan pertama dengan Tuhan. Kasih mula-mula. Tiap orang berbeda. Ketika saya bertobat, ketika Anda bertobat, itu momen yang tidak akan pernah kita lupakan sampai kita menutup mata. Amin. Itu sebabnya kasih mula-mula perlu dipelihara, perlu dijaga. Karena segala persoalan yang kita hadapi, itu suka mau mengambil cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Betul, saudara? Itu sebabnya nasihat Mazmur 103, nanti di rumah kita baca lebih lanjut, mulai ayat 1 sampai 22. Tapi intinya, ayat 1 dan sampai 3 adalah, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Yang percaya bilang, haleluya. Amin. Amin. Susah senang jangan lupa Tuhan. Biar bagaimanapun, kalau bukan anugerah Tuhan, kita nggak bisa duduk seperti ini. Kita nggak bisa melanjutkan kehidupan ini. Mari sama-sama pelihara persekutuan dengan Kristus. Itu sebabnya doa-doa kita didengar Tuhan dan kita bisa mendengar Dia. Kemudian mari kasih mula-mula. Saat kita betul-betul jatuh cinta sama Tuhan, pelihara, jagai, bahkan dengan mudah ingatlah kebaikannya. Ingat terus apa yang Dia sudah lakukan. Yang terakhir bicara tentang dan aku menunggu-nunggu. Bicara tentang kesetiaan. Pada akhir kita, hidup kita, itu menentukan. Amin, saudara. Dari yang pertama, tentang persekutuan dan relasi. Dari mengingat kasih mula-mula kita kepada Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita dan sebaliknya. Itu membuat kita tetap punya pengharapan. Tuhanku tidak berubah. Kalau Dia tolong dulu, Dia tolong pasti sekarang. Amin. Dan punya iman, yaitu keyakinan yang tidak bisa diubah, walau belum melihat, walau belum merasakannya. Dan itu dirangkum menjadi sebuah kesetiaan. Yang dicari oleh Bapa di sorga adalah setia sampai akhir. Amin. Itu sebabnya Wahyu 1 ayat 4 menasihatkan kita, jangan sampai lupakan kasih mula-mula. Kemudian yang terakhir Yesaya 40 ayat 31, yang menanti-nantikan Tuhan memperoleh kekuatan baru. Artinya kita akan terima janji Tuhan. Dan kita akan setia bukan karena kita terima janji Tuhan. Sebaliknya, karena kita sudah terima janji Tuhan, kita akan finish strong. Yes. Finish with faithfulness. Amen. God bless. Tuhan berkati. Haleluya. Silakan. Amin. Terima kasih. Waduh, istriku mantap sekali. Ya, kita tutup dalam doa kalau gitu.
Terima kasih. Dan saya ingat kata relasi. Relasi itu artinya hubungan yang dekat, gitu. Minggu lalu saya sudah bilang, soalnya nggak bisa cium orang sembarangan di jalan, bisa ditempeleng gitu. Kalau nggak ada relasi, jadi mesti ada relasi. Nah, satu kali saya pernah bersama istri di Indonesia masih, waktu kami berdoa, ini di rumah milik dari Ciklan, karena saya tinggalnya di sana dulu, oleh kemurahan Tuhan. Jadi Ko Joni dan Ciklan ini seperti Koko sendiri, kami disuruh tinggal di situ. Memang Tuhan bicara sama saya, kamu tunggu karena akan melayani di luar negeri, tinggal di luar negeri. Nah, terus apa yang terjadi? Untuk kami berdoa baru duduk terus sembahyang, ya toh. Pas sembahyang kita naikkan pujian, waduh, mulai dengan praise and worship, menyanyi, wah, tiba-tiba Tuhan bicara, kalau kamu menjalin hubungan dengan aku, itu tidak harus mesti mulai dengan nyanyi dulu. Oh, itu toh. Karena ini hubungan pribadi, nggak harus pakai doktrin satu-satu. Tapi kalau kumpul kayak begini, mesti diatur. Kalau nggak bisa kebablas waktunya. Tapi ini relasi pribadi, persekutuan pribadi sama Tuhan. Sudah, kamu terbuka, nanti Roh Kudus yang akan mau menuntunmu. Oh, ngono toh. Itu kalau Surabayanya. Oh, ngono toh katanya ya. Jadi buka hatimu dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, yang saya mau tambahkan di akhir pelayanan kami di bulan Juni ini, kita akan lihat dalam kitab 2 Raja-Raja 8 sebelum saya akhiri. 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 6 ya. Oke, saya tunjukkan saja langsung ya. Cerita ini begini, ini jarang dibahas tapi ini baik. Ya, seringkali ini kelewat. 2 Raja-Raja 8 ini sering nggak pernah diceritain, hampir sedikit hamba Tuhan yang khotbah ayat ini. Ya, 2 Raja-Raja 6 keren, 2 Raja-Raja 4 mantap, 2 Raja-Raja 8 lewati gitu. Tapi coba lihat ayat ini. Ayat 1, saya baca aja kalau gitu ya Pak Yongki ya. Kita masih ada 5 menit Pak ya? Masih ada 14 menit, Pak. Banyak, terima kasih Pastor Vivi. Waduh, pendek cepat, mantap ya Pak. Tapi double portion. Oke, 2 Raja-Raja 8 gitu. Bilang begini, Elisa telah berbicara pada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Lihat ayat ini, ya. Karena waktunya masih sedikit, maksudnya ada cukup maksud saya. Nah, 2 Raja-Raja 4 itu Elisa bicara sama perempuan ini. Yes. Tentang janjinya. Ya, oke. Saya singgung ya. Kalau nanti saudara lihat 2 Raja-Raja 4 karena ini pendoa itu kalau didasari firman Tuhan mantap benar-benar. 2 Raja-Raja 4 itu ya. Kenapa minggu lalu ya Pak ya saya bicara tentang menggerakkan hati Tuhan ya. Ya. Kenapa perempuan ini dapat firman Tuhan lagi? Kenapa Tuhan bicara lagi pada perempuan ini melalui Elisa? Satu, lihat seperti Marta minggu lalu saya bagi, dia punya hubungan dan dia sanggup menggerakkan hati Tuhan. Para pendoa, biarlah kita disebut orang-orang yang menggerakkan hati Tuhan. Amin. Seperti Maria yang membuat hati Tuhan itu bisa maskul. Ya. Maskul, selalu gul, ya, maskul, terus gul gitu ya. Maskula hati Yesus bahasa Indonesia itu maskula. Nah, ayat yang ke-9 dibilang begini, 2 Raja-Raja 4:9, cepat ya. Dibilang, berkatalah perempuan itu pada suaminya, sungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu, baiklah ia menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Apabila ia datang pada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara, nggak taunya yang menggerakkan hati Tuhan, itu kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ini perempuan lakukan sesuatu buat abdi Allah, untuk hamba Tuhan. Lakukan, saudara. Luar biasa. Menyenangkan Tuhan itu penting. Amin. Memberi untuk Tuhan itu luar biasa. Perhatikan, pada ayat selanjutnya, ayat 13. Elisa telah berkata pada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Lihat tuh, yang menggerakkan hati Tuhan itu,
kalau kita ini berbuat sesuatu. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Yes. Ya, karena dia lakukan untuk abdi Allah ini, Elisa bilang, sekarang apa yang saya mau buat kamu? Terus dikatakan, sorry ya, karena ada tamu masuk ini, maaf. Oke, Pastor Vivi mungkin lagi terima tamu. Oke, saya mau katakan buat saudara, kalau kita lakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, Tuhan akan digerakkan, atau Tuhan membuat kita menggerakkan hati Tuhan. Selanjutnya dibilang, ayat itu, ayat 14 ya. Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Gitu. Mandul, udah enggak produktif, dibilang begitu. Tapi ayat 17, mengandunglah perempuan itu. Luar biasa ya. Mengandunglah perempuan itu. Karena dia menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan hati Elisa ini, karena berbuat sesuatu. Lanjut lagi, ayat yang ke berapa? 23. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini kau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Apa yang terjadi? Tuhan sudah kasih anak. Nggak lama kemudian anaknya meninggal. Meninggal di pangkuan ibunya. Sama perempuan ini, ibu ini ditaruh di tempat di kamar yang sudah disediakan. Taruh di situ. Terus dia bilang sama suaminya, saya mau pergi ketemu Elisa. Terus apa yang terjadi? Ini saya mau tunjuk kepada saudara, relasi itu penting. Dia bilang sama suaminya, aku mau ke sana, mau ketemu dia, ketemu Nabi ini. Terus suaminya bilang ayat 23, ini bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Bulan baru itu biasanya ucapan syukur. Mereka berikan ucapan syukur. Bukan Sabat kalau kita, bukan hari Minggu untuk ibadah. Saudara, relasi kita itu tidak dibatasi dengan aturan. Iya. Karena perempuan ini tahu bahwa Elisa pasti terima dia. Dia tahu persis bahwa Elisa pasti senang kalau dia datang. Dia tahu persis Elisa pasti terima dia. Saudara, kalau engkau punya relasi ya, karena akibat engkau melakukan sesuatu yang terbaik dan engkau dengar firman Tuhan, saya mau bilang, Tuhan memperhatikan saudara. Jadi perempuan ini bilang apa? Jangan khawatir. Orang kalau sudah punya relasi sama Tuhan, akan berkata, jangan khawatir. 1, 2, 3, kita katakan sama-sama. Jangan khawatir. Itu luar biasa ya. Lanjut ya. Terus dibilang ayat ini pada ayat 27. Lompat langsung 27. Dibilang, dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah itu. Saudaraku. Ya, tapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkan dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya padaku. Saudaraku, bagian yang selanjutnya yang menggerakkan hati Tuhan, ya, apa itu? Merendahkan diri. Gitu loh. Kesalahan bagi banyak jemaat Tuhan, kalau sudah mulai ngerti itu, mulai sok jagoan sama pendetanya, dia tahu, tidak berani, tidak mau merendahkan hati. Dia pikir jadi gembala itu suatu pekerjaan. Dia nggak tahu bahwa sebagai seorang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan sungguh-sungguh, apalagi sebagai gembala yang melindungi jemaat, itu nggak gampang. Iya. Tapi ini perempuan tahu persis. Dia rendahkan hati. Dia peluk kaki Elisa. Gehazi bilang, ini mesti diusir, nggak boleh pegang-pegang Pak Yogi. Saudara, saya mau bilang, lihat, Elisa bilang, biarkan, dia lagi sedih. Tuhan tuh tahu hati kita. Amin. Kalau engkau punya relasi, ya, dan kau akan menggerakkan hati Tuhan, belajar terus rendah hati. Yang terakhir ya, ayat yang ke-37. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, kemudian diangkatnya anak itu lalu keluar. Saudara, waktu anak itu mati, perempuan ini nemui Elisa. Elisa datang ke rumahnya, ke kamar yang sudah dibuat itu. Dan saudara, anak itu dihidupkan kembali. Waktu dihidupkan kembali, perempuan ini apa? Tersungkur di kaki Elisa. Apa artinya, saudara? Lukas 17. Lukas 17 masih ingat, gitu? Lukas 17 pada ayat yang ke-19. Orang Samaria, 10 orang kusta disembuhkan, hanya 1 yang kembali, orang Samaria. Dan apa yang Tuhan katakan? Mana yang 9? Kok cuma 1? Iya. Jangan lupa mengucap syukur. Amin. Ucap syukur membuat kita akan lihat mujizat baru. Ucap syukur akan membuat kita mendengar pimpinan Tuhan selanjutnya. Seperti 2 Raja-Raja 8. Amin.
Yes, ya. Ini yang luar biasa. Haleluya. Jadi kita berkata pada Tuhan, oh Tuhan terima kasih, Engkau terlalu baik. Saudara, 2 Raja-Raja 8, Elisa berkata, ayat 1 tadi, Elisa telah bicara pada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah, pergilah bersama-sama dengan keluargamu, tinggallah dengan keluargamu, dan tinggal di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini. 7 tahun lamanya. Lihat, saudara, perempuan ini dengar firman Tuhan lagi. Masa sukar, cepat tinggalin. 7 tahun kau harus pergi dari sini. Lihat, saudaraku, karena orang ini bisa menggerakkan hati Tuhan, perempuan ini. Dan dia pergi 7 tahun. Ya, ayat 2 itu dia berkemas, dia berangkat. Yes, saudaraku, setelah 7 tahun dia balik. Waktu dia balik setelah 7 tahun, saudara, dia dengar Israel sudah berubah. Dia balik, tanah, rumah, semua sudah diambil, saudara. Sudah diambil orang. Dia sedih sekali. Ya, saudaraku, tiba-tiba waktu dia pulang itu, dia lihat keadaannya, dia mau ketemu raja. Tiba-tiba katanya raja lagi ngobrol sama Gehasi, pembantunya Elisa. Dibilang ayat 4. Raja sedang bicara pada Gehasi, bujang abdi Allah itu katanya, cobalah ceritakan padaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan pada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. 6 yang terakhir. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semua kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkan segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Amin. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Amin. Kalau engkau bangun relasi seperti yang Pastor Vivi tadi bagikan, ya, ingat persekutuanmu sama Tuhan, engkau bisa menggerakkan hati Tuhan, engkau tidak mau khawatir, tapi engkau kembali pada Tuhan di tengah kesusahanmu, engkau mau merendahkan hati dan tidak melupakan ucapan syukur setelah engkau terima berkat Tuhan. Yes, maka saudaraku, apa yang kau rindukan diberikan. Bahkan apa yang milikmu akan dikembalikan. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dia yang janji, dia pasti menggenapi. Tuhan kita itu luar biasa. Nah, itu sebabnya mari kita berdoa, ya. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar. Kurabaka syatu kurolobo shidikaradadada. Undurolobo ribarabarabarabarabarabarabarabasa. Mari berdoa. Jangan biarkan paradigma, persepsi, perspektif yang kau miliki tentang kehidupanmu atau tentang berbagai peristiwa yang sedang terjadi saat ini membatasi kehidupan imanmu. Please, dalam nama Tuhan Yesus, jangan berubah. Arahkan pandanganmu. Aku masih tetap mengontrol. Aku masih tetap mengontrol, menguasai dan menentukan segala sesuatu dalam hidupmu. Santoro lobo sidapa. Turia lama takkan turolobo. Dan aku telah menetapkan untuk anak-anakku selalu menerima apa yang menjadi porsi yang memang sudah aku tetapkan bagi mereka secara penuh. Tidak ada yang akan hilang dari hidupmu. Dalam nama Yesus. Oh, semua ada dalam kontrol Tuhan, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Itu saatnya bangun relasimu dengan Tuhan. Terus naikkan pujian, praise and worship-mu. Jangan lupakan kasih mula-mula. Dan bertekunlah. Yes. Haleluya, dengan kesetiaan yang Tuhan sudah berikan, perkara-perkara ajaib waktu lalu mendorong kita untuk tetap setia
maju bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Apalagi mereka-mereka yang berdoa. Oh, buka kebenaran ini Tuhan. Inaralama semua under control. Jirada dorolomo santorina sandorina. Undarala bala 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 bala. Indarala bala 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 bala. Yesus, 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 Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, khususnya di Amerika. Demikian juga kami siang dan Indonesia malam. Kami sore, kami percaya Engkau ada Tuhan. Engkau bicara buat kami semua masing-masing. Dimanapun Tuhan. Dalam nama Yesus. Terpuji nama Tuhan. Amin. Silakan Pak Yongki. Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Baik, selanjutnya saya minta Ibu Vivi. Masih ada waktu, silakan berdoa buat kami, Bu Vivi. Iya, Korea lama-lama. Terima kasih untuk penetapan ilahi, penugasan ilahi yang Kau taruh atas hidup setiap kami, terutama yang hadir pada acara Zoom ini. Keberadaan kami di tempat pekerjaan, di rumah, bahkan di pelayanan di rumah Tuhan, di masyarakat, baik di Indonesia, di Belanda, maupun di New York dan sekitarnya, itu karena penetapan ilahi. Itu sebabnya dalam nama Yesus, kiranya semakin hari, semakin jelas di hari-hari terakhir ini, panggilan yang Kau beri atas setiap kami, dan berikan kemampuan untuk melakukannya, melaksanakannya, karena bukan oleh kuat dan gagah manusia, tapi oleh Roh Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh yang excellent, Roh yang berapi-api, bahkan Roh yang berseru-seru siang dan malam di hadapan Tuhan, memenuhi setiap saudara-saudara kami ini. Dalam nama Yesus, tidak ada satu detik pun berlalu begitu saja dalam hidup mereka, karena mereka tahu setiap waktu adalah Kairos Tuhan.